Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa kembali dengan saya Kang Restu. Apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu sehat, baik, dan tentunya dimudahkan segala urusannya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, kali ini Kang Restu akan menceritakan sebuah kisah horor misteri. Dan tentunya sebelum masuk ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, klik lonceng notifikasinya, serta like video ini agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dari channel ini. Kang Restu juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian yang telah mendukung dan juga mensupport channel ini. Oke, terima kasih. Dan langsung saja tanpa berlama-lama lagi, bagaimana kisahnya? Ini dia ceritanya. Malam itu kota dibalut keheningan yang mendesak, seolah ikut merasakan beban berat yang tengah menggelayuti hati Juna. Di dalam kamar sempit kontrakannya, ia duduk termenung di atas kursi reot, menatap kosong pada dinding yang penuh coretan tangan-tangan tak bertanggung jawab. Lampu redup menggantung di langit-langit, memancarkan cahaya tamar yang membayang di wajahnya yang tampak lelah. Di sisi lain ruangan, Dea, istrinya, terbaring di atas ranjang tipis. Parutnya yang besar menandakan bahwa waktu kelahiran bayi mereka sudah sangat dekat. Namun di balik wajah tenangnya, ada kecemasan yang tak bisa disembunyikan. Mereka sudah membicarakan ini berkali-kali, tetapi kenyataan tak pernah memberi jalan keluar yang mudah. Mas Juna, ucap suara Dea memecah keheningan, lembut tapi penuh kekhawatiran. Apa yang harus kita lakukan, Mas? Biaya lahiran itu gak murah, belum lagi kebutuhan bayi nanti. Juna menghela nafas panjang, dia pun mengerutkan dahi. Matanya berkaca-kaca, tapi ia menahan diri untuk tidak menunjukkan kelemahannya di depan istrinya. Ia adalah suami, kepala keluarga. Harusnya ia yang memberikan rasa aman, bukan malah menambah beban. Aku akan cari cara, Dea, jawab Juna dengan suara berat. Kata-kata itu terkesan meyakinkan, namun di baliknya ada ketidakpastian yang menusuk-nusuk hatinya. Ia tahu tanpa uang janji itu hanya saja omong kosong. Dea menatap suaminya, mencoba tersenyum meski hatinya gundah. Aku percaya sama kamu, Mas. Kita pasti bisa melewati ini. Juna pun saat itu hanya mengangguk, padahal dalam kepalanya berputar berbagai kemungkinan. Ia sudah mencoba segalanya, kerja serabutan, pinjam sana sini, bahkan mempertimbangkan menjual barang-barang yang tersisa di rumahnya itu. Tapi itu semua hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari, tidak lebih. Dalam kebisuannya sebuah pikiran gelap pun mulai muncul. Pekerjaan yang selama ini dianggapnya hina, kini terasa seperti satu-satunya jalan keluar. Juna pun menggelengkan kepala, berusaha menepis ide itu. Namun semakin lama, semakin sulit baginya untuk mengabaikannya. Malam itu setelah memastikan dia tertidur, Juna pun keluar dari rumah. Langkahnya terasa berat, seolah setiap tapak yang ia jejakkan adalah pengkhianatan terhadap prinsipnya. Namun suara tangisan bayi yang belum lahir dan juga kebutuhan dia terus menggema dalam pikirannya. Ia harus melakukannya meski harga diri dan moralitasnya harus dikorbankan. Juna pun tiba di sebuah tempat yang tersembunyi di tengah kota, jauh dari mata yang menghakimi. Tempat itu adalah sebuah klub malam, tempat di mana segala jenis pekerjaan bisa dijual, termasuk dirinya. Juna berdiri di depan pintu, merasakan gemetar di seluruh tubuhnya. Dunia di dalam sana terasa begitu asing, namun ia tahu bahwa ini adalah kesempatan terakhirnya. Ketika ia masuk, suara musik yang memegahkan telinga langsung menyambutnya. Cahaya lampu yang berwarna-warni memantul di setiap sudut ruangan. Sementara orang-orang hilir mudik dengan gelas di tangan. Tidak ada yang memperhatikannya, seolah keberadaannya tak berarti apa-apa. Dan mungkin memang begitu adanya, pikir Juna dengan getir. Di sudut ruangan, seorang pria parubaya dengan wajah serius duduk di balik meja kecil. Ia adalah manajer tempat ini, seseorang yang tahu persis bagaimana mengelola bisnisnya. Juna pun mendekat dengan ragu, merasakan tatapan pria itu yang tajam menembus dirinya. "Kamu baru?" tanya pria itu tanpa basa-basi. Suaranya berat dan juga dalam. Juna pun mengangguk dengan pelan. "Iya, Pak, saya butuh pekerjaan." Pria itu pun menatap Juna dari atas ke bawah, menilai dari fisik hingga aura yang ia pancarkan. "Kamu tahu kan, di sini apa yang kami tawarkan?" Juna menelan ludah.
Dia pun mencoba menegakkan dirinya. "Tahu Pak, saya siap." Sejenak keheningan pun menguasai mereka. Pria itu pun mengangguk, lalu mengisyaratkan Juna untuk duduk. "Baik, kami akan coba tempatkan kamu dulu. Tapi ingat, di sini tidak ada belas kasihan. Kamu harus siap dengan segala konsekuensinya." Kata-kata itu menghantam Juna, namun ia tahu ia tidak punya pilihan lain. "Saya paham Pak, baik." Singkat cerita, malam itu Juna pun pulang dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi ia merasa bersalah telah mengambil jalan ini, namun di sisi lain ada kelegaan yang tipis, setidaknya ada harapan untuk Dea dan bayi mereka. Langkahnya terasa lebih cepat, ingin segera sampai rumahnya. Dia pun memeluk Dea dan meyakinkan dirinya sendiri bahwa semua ini akan berakhir dengan baik. Singkat cerita, sesampainya di rumah, Juna menemukan Dea masih terjaga. Matanya menyipit ke arah suaminya. Dia curiga. "Kamu dari mana, Mas?" Juna pun hanya menjawab dengan tersenyum tipis, berusaha menyembunyikan rasa gelisahnya itu. "Cari udara segar, Dek. Aku harus banyak berpikir." Dia pun saat itu hanya mengangguk, meski dalam hatinya ada ribuan pertanyaan yang tak terucapkan. Ia tahu ada sesuatu yang tidak beres, tapi dia memilih untuk percaya pada Juna. Lagi pula, apa yang bisa ia lakukan dalam keadaan seperti ini? "Ya sudah, Mas. Mari tidur. Besok kita hadapi lagi bersama-sama," ucap Dea sambil menempuk tempat di sebelahnya. Juna pun saat itu mengangguk dan berbaring di samping Dea. Memeluknya erat, ia berjanji dalam hati, tidak peduli seberapa rendah ia harus jatuh, ia akan tetap melindungi Dea dan bayi mereka, meski itu berarti mengorbankan dirinya sendiri. Hari-hari berlalu dan Juna pun semakin terbiasa dengan kehidupan barunya. Malam-malam di klub menjadi rutinitas. Meski setiap kali ia melangkahkan kaki ke sana, ada bagian dari dirinya yang mati perlahan. Namun ia selalu mengingat tujuan utamanya, Dea dan juga anak mereka. Itulah yang membuatnya dia terus bertahan. Singkat cerita, pada suatu malam, setelah Juna selesai bekerja, Juna duduk di sudut ruangan dengan segelas air putih di tangannya. Pikirannya saat itu melayang, memikirkan bagaimana nanti saat dia melahirkan. Apakah ia akan bisa menjadi ayah yang baik? Meski dengan pekerjaan yang sekarang ia jalani, apakah anaknya nanti akan bangga padanya, atau justru dia merasa malu? Dalam lamunannya, seorang wanita pun mendekat. Wajahnya cantik dengan senyum yang menggoda. "Kamu baru ya di sini?" ucap wanita itu. Juna tersentak dari pikirannya. Dia pun lalu memandang wanita itu. "Iya, baru beberapa minggu." Wanita itu pun lalu duduk di sebelah Juna, menatapnya dengan tatapan tajam namun penuh simpati. "Aku bisa lihat kamu bukan tipe yang biasa di tempat seperti ini. Apa yang membuatmu sampai di sini?" Juna terdiam sejenak lalu menarik nafas dengan dalam. "Keluarga. Aku tidak punya pilihan lain. Aku terpaksa." Wanita itu pun mengangguk seolah memahami apa yang telah terjadi dengan keluarga Juna. "Kita semua punya pilihan di sini. Tapi ingat, jangan sampai tempat ini mengubah siapa dirimu. Jangan biarkan mereka mengambil lebih dari apa yang kamu berikan." Kata-kata itu menghantam Juna seperti tamparan keras. Ia pun mengangguk pelan, merasa berat di hatinya sedikit terangkat. Meskipun begitu, ia tahu bahwa setiap malam yang ia lewati di tempat ini akan terus menggerogoti jiwanya. Pada keesokan paginya, saat matahari belum sepenuhnya terbit, Juna pun pulang ke rumah. Ia saat itu menemukan istrinya sudah terbangun. Dia duduk di tepi ranjang sambil memegangi perutnya yang telah besar. "Mas, aku rasa waktunya sudah dekat," ucap dia dengan suara yang sedikit gemetar. Juna merasakan darahnya berhenti mengalir sejenak. Ini adalah momen yang telah mereka tunggu-tunggu, dan akhirnya pun telah tiba. Tanpa banyak bicara, ia pun segera membantu istrinya itu bersiap-siap untuk pergi ke rumah sakit. Saat mereka melangkah keluar rumah, Juna menggenggam tangan Dea dengan erat. Di dalam hatinya ia berjanji untuk tidak pernah menyesali apa yang telah ia lakukan. Demi Dea, demi anak mereka, ia akan terus bertahan apapun yang akan terjadi. Tetapi di balik senyuman yang ia tunjukkan pada istrinya, ada rasa takut yang tak bisa hilang. Takut bahwa suatu hari nanti
Semua pengorbanan ini akan menuntut harga yang lebih mahal dari apa yang pernah ia bayangkan. Setelah kelahiran bayi mereka, yang kemudian diberi nama Alif, membawa kebahagiaan tak terhingga bagi Juna dan juga Dea. Suara tangisan Alif seakan menjadi harapan baru di tengah kehidupan yang suram. Namun di balik kebahagiaan itu, Juna tahu bahwa realitas tak akan memberi mereka jeda untuk bernafas. Biaya rumah sakit, kebutuhan bayi, dan tanggung jawab sebagai kepala keluarga semakin membebani pikirannya. Pagi itu Dea pun duduk di ruang tamu dengan Alif dalam pelukannya. Matahari pagi yang hangat menerobos jendela, menciptakan cahaya keemasan yang menyelimuti mereka. Dia tampak damai, tapi ada kekhawatiran samar di matanya yang tak bisa ia sembunyikan. Mas Juna, aku tahu kamu sudah berusaha keras untuk kita, Mas. Tapi aku gak mau kamu kerja sampai habis-habisan begitu, Mas. Aku bisa bantu cari penghasilan tambahan, meskipun cuma dari rumah, Mas. Ucap dia tiba-tiba, suaranya lembut namun penuh makna. Juna yang sedang memperbaiki kipas angin yang rusak, dia pun saat itu berhenti sejenak. Ia menatap istrinya mencoba mencari kata-kata yang tepat. Dea, kamu baru saja melahirkan. Tugasmu sekarang cuma satu: jaga kesehatanmu dan Alif. Soal uang, biar Mas aja yang urus. Dea pun menghela nafas selalu tersenyum kecil. Aku tahu kamu pasti selalu bilang begitu, tapi aku gak bisa duduk diam sementara kamu pontang-panting sendirian, Mas. Memangnya sebenarnya apa pekerjaanmu sekarang, Mas? Kenapa setiap malam kamu pulang terlambat? Pertanyaan itu membuat Juna terdiam. Ia tahu hari ini akan tiba, hari di mana Dea mulai curiga dan dia menuntut jawaban. Tapi bagaimana bisa ia mengungkapkan kebenaran tanpa menghancurkan semua yang telah mereka bangun? Aku cuma kerja serabutan, sayang. Kadang bantu-bantu di proyek, kadang ngojek. Jamnya memang gak nentu, tapi gajinya cukup buat kebutuhan kita. Jawab Juna mencoba untuk menenangkan istrinya. Dea pun memandang Juna dengan tatapan yang sulit dibaca. Ia tak sepenuhnya percaya, tapi juga tak yakin ingin memaksa Juna. Baiklah, Mas. Aku cuma berharap kamu tidak terlalu memaksakan diri. Juna pun saat itu hanya tersenyum, meski dalam hatinya ada perasaan bersalah yang terus menghantuinya. Aku janji, sayang, aku akan jaga diri. Pada malam harinya, setelah memastikan Dea dan Alif tertidur lelap, Juna pun kembali keluar rumah. Hawa malam yang dingin seolah mencerminkan hatinya yang semakin membeku. Ia menuju ke tempat biasa, klub malam tempat ia bekerja. Namun kali ini ada perasaan lain yang mengikuti setiap langkahnya. Perasaan bahwa ia telah menjadi seorang yang asing bagi dirinya sendiri. Di klub suasana seperti biasa, musik keras, lampu berwarna-warni, dan orang-orang yang hilir sampai mudik mencari hiburan. Juna sudah terbiasa dengan semua ini, tapi ada saat-saat di mana ia merasa jijik pada dirinya sendiri. Namun setiap kali ia ingin berhenti, bayangan Dea dan Alif selalu muncul di pikirannya, mengingatkan bahwa inilah jalan yang telah ia pilih. Saat Juna duduk di sudut ruangan, tiba-tiba ada seorang pria mendekatinya. Pria itu tampak berusia sekitar akhir 40 tahunan, dengan tatapan yang tajam dan senyum yang penuh maksud. Kamu baru ya di sini? Tanya pria itu sambil mengulurkan tangan. Juna mengangguk sambil menyambut uluran tangan itu. Iya, baru beberapa bulan. Pria itu pun duduk di sebelah Juna, menatapnya dengan mata yang menilai. Kamu tampak berbeda dari yang lain. Apa alasanmu masuk ke dunia ini? Juna pun terdiam sejenak lalu menjawab dengan pelan. Keluargaku. Aku tidak punya pilihan lain. Pria itu pun hanya tertawa kecil seolah memahami apa yang telah terjadi dengan Juna. Semua orang di sini punya alasan. Tapi ingat, dunia ini kejam. Jangan biarkan dirimu tenggelam terlalu dalam. Kata-kata itu seolah menjadi pengingat bagi Juna. Tapi ia juga tahu bahwa peringatan itu datang terlambat. Ia sudah terlalu dalam dan semakin sulit baginya untuk keluar. Setiap malam di tempat ini membuatnya semakin jauh dari siapa dirinya dulu.
Sepulangnya dari klub itu, Juna merasa lebih lelah dari biasanya. Bukan hanya secara fisik tapi juga secara mental. Ia merasa seperti sedang menjalani dua kehidupan yang sepenuhnya bertolak belakang. Di rumah ia adalah suami dan ayah yang penuh kasih sayang. Tapi di luar sana, ia adalah seseorang yang bahkan tak ingin ia kenali. Singkat cerita, pada keesokan harinya, dia merasakan perubahan dalam diri suaminya. Juna tampak semakin pendiam dan sering melamun. Ia tak lagi banyak bicara seperti dulu dan seringkali terlihat seperti sedang memikirkan sesuatu yang berat. "Mas, ada apa? Kamu kelihatan gak seperti biasanya, Mas?" tanya dia dengan nada yang cukup khawatir. Juna pun hanya tersenyum kecil, berusaha menutupi kegelisahannya. "Gak ada apa-apa sayang, cuma capek saja. Mungkin aku butuh istirahat lebih banyak." Dia mengangguk meski hatinya masih dipenuhi kekhawatiran. Ia tahu ada sesuatu yang tidak beres, tapi ia juga tahu bahwa Juna tidak akan mudah terbuka tentang apa yang sebenarnya ia rasakan. Hari-hari berlalu dan Juna pun terus menjalani kehidupan ganda itu. Setiap malam ia keluar untuk bekerja, dan setiap pagi ia kembali dengan perasaan yang hampa. Ia tahu bahwa ini semua demi keluarganya. Tapi semakin lama, ia mulai bertanya-tanya apakah harga yang ia bayar terlalu tinggi. Singkat cerita, pada suatu malam setelah ia pulang dari klub itu, Juna menemukan dia sedang terjaga. Wajahnya tampak pucat dan ada air mata yang mengalir di pipinya. Juna pun segera mendekatinya. Dia panik. "Dea, ada apa? Kenapa kamu menangis?" Dea pun memandang Juna dengan mata yang penuh kesedihan. "Mas, aku tahu kamu gak jujur sama aku. Aku tahu pasti ada sesuatu yang kamu sembunyikan, Mas." Juna terdiam. Dia pun merasa seperti tersudut. "Dea, Mas, aku gak peduli apapun yang kamu lakukan di luar sana," potong dia dengan suara gemetar. "Tapi aku butuh kamu jujur sama aku, Mas. Kita ini keluarga. Kita harus saling percaya, Mas." Juna merasakan tenggorokannya tercekat. Ia ingin mengatakan semuanya, tapi bagaimana bisa ia mengungkapkan kebenaran tanpa menghancurkan hati istrinya itu? Aku melakukan ini semua demi kamu dan Alif, Dea. Aku tahu ini salah, tapi aku gak punya pilihan lain. Aku harus melakukan apapun yang aku bisa untuk menjaga kalian," ucap Juna akhirnya dengan suara yang serak. Dea pun menatap Juna dengan air mata yang terus mengalir. "Tapi Mas, apakah ini sepadan? Apa kamu yakin ini jalan yang benar?" Juna terdiam lama, lalu dia pun menggeleng dengan pelan. "Aku gak tahu sayang. Aku benar-benar gak tahu. Tapi aku sudah terlalu jauh, dan aku tidak bisa berhenti sekarang." Dea pun terisak, tapi ia mendekat dan memeluk Juna dengan erat-erat. "Mas, aku cuma ingin kita bisa menghadapi ini bersama-sama. Apapun yang terjadi, kita harus hadapi ini bersama, Mas." Juna merasakan air mata mengalir di pipinya. Ia tahu bahwa dia benar, tapi ia juga tahu bahwa jalan yang telah ia pilih akan terus menghantuinya. "Aku janji sayang, aku akan coba cari jalan keluar demi kamu dan Alif." Malam itu pun mereka berdua tidur dalam keheningan, dengan pikiran masing-masing yang penuh dengan pertanyaan dan juga keraguan. Namun di balik semua itu, ada cinta yang tetap mengikat mereka berdua, meski semakin banyak rintangan yang telah menghadang. Hari-hari berikutnya Juna pun mencoba mencari cara untuk keluar dari dunia gelap yang telah menjeratnya. Namun setiap kali ia mendekati pintu keluar, sesuatu selalu menariknya kembali. Apakah itu kebutuhan finansial atau rasa bersalah yang terus menghantuinya? Juna tak pernah benar-benar bisa melepaskan diri. Di sisi lain, Dea pun terus berusaha mendukung suaminya, meski ia tahu bahwa apa yang Juna hadapi bukanlah sesuatu yang mudah untuk diatasi. Ia hanya bisa berharap dan berdoa agar suatu hari nanti mereka bisa menemukan jalan yang lebih baik. Namun di dalam hati mereka, baik Juna maupun Dea tahu bahwa kehidupan yang mereka jalani sekarang adalah kehidupan yang penuh dengan bayang-bayang. Dan bayang-bayang itu bisa saja kapan saja menghancurkan segalanya. Pagi itu suasana rumah tampak lebih tenang dari biasanya. Dea sedang menimbang Alif di ruang tamu.
menikmati setiap detik bersama buah hatinya. Meski khawatiran tentang Juna masih ada, dia berusaha fokus kepada anaknya. Anak yang telah membawa kebahagiaan dan juga harapan baru ke dalam hidup mereka. Juna di sisi lain, dia duduk di dapur dengan segelas kopi di tangannya. Ia merenung, pikirannya terus berkecamuk antara tanggung jawab dan dosa yang terus menghantui. Malam-malam di klub semakin berat baginya. Tapi ia juga tahu bahwa menghentikannya akan berarti kehilangan sumber penghasilan utama mereka. "Mas, hari ini ada yang berbeda." Suara dia tiba-tiba memecah lamunannya. Ia berdiri di ambang pintu dapur dengan senyum kecil di wajahnya. Juna pun langsung mengangkat alis, dia mencoba menyembunyikan kegelisahannya. "Apa maksudmu, Dea?" Dea pun mendekat, masih dengan Alif dalam pelukannya. "Alif hari ini banyak senyum, Mas. Sepertinya dia tahu kalau kita sedang berusaha untuk masa depan yang lebih baik." Juna hanya tersenyum tipis meski dalam hatinya ada perasaan campur aduk. Dea selalu bisa menemukan harapan dalam setiap hal kecil. Sesuatu yang membuat Juna merasa semakin bersalah karena rahasia yang ia simpan. Tapi ia juga tahu ia tak bisa terus-terusan hidup dalam kebohongan. "Mas, aku mikir, gimana kalau kita coba cari bantuan dari keluarga atau teman, Mas? Mungkin ada jalan lain yang bisa kita tempuh." Saran Dea duduk di kursi depan Juna. Juna pun saat itu menggeleng dengan pelan. Ia menyadari betapa sempitnya pilihan mereka. "Aku gak mau kita bergantung sama orang lain, Dea. Kita harus bisa berdiri sendiri. Lagi pula, aku gak ingin mereka tahu kondisi kita." Dea menatap suaminya dengan tatapan penuh empati. Ia tahu Juna selalu ingin terlihat kuat, terutama di depan keluarga dan juga teman-teman mereka. Tapi dia juga tahu bahwa keinginan untuk mandiri itu telah membuat Juna terjebak dalam situasi yang sangat sulit. "Mas, aku gak akan memaksa. Tapi kalau kamu butuh bicara, aku ada di sini untukmu, Mas," ucap Dea dengan lembut. Juna pun saat itu hanya mengangguk lalu berdiri dan berjalan ke arah pintu. "Aku keluar sebentar ya sayang. Ada urusan yang harus kuselesaikan." Dea menatap kepergian Juna dengan perasaan cemas. Ia tahu suaminya sedang berjuang, tapi ia juga takut bahwa perjuangan itu akan menghancurkan mereka berdua. Singkat cerita, pada malam harinya, Juna kembali ke klub dengan perasaan yang semakin berat. Setiap langkah yang ia ambil seolah semakin menyeretnya ke dalam jurang yang semakin gelap. Ia mulai merasa kehilangan kendali atas hidupnya, seperti sedang berlayar tanpa arah di tengah badai. Di dalam klub itu suasana seperti biasa, riuh dan penuh dengan kegelapan yang menyelimuti setiap sudutnya. Juna mencari sudut yang sepi untuk merenung, tapi kedamaian itu tak pernah benar-benar datang. Saat ia sedang duduk sendirian di situ, tiba-tiba seorang pria yang tampaknya pelanggan tetap mendekatinya. Pria itu berpenampilan rapi, tapi ada sesuatu yang dingin di matanya. "Kamu Juna kan?" tanya pria itu tanpa basa-basi. Juna mengangguk meski ia tak mengenali pria itu. "Iya, saya Juna. Ada yang bisa saya bantu?" Pria itu pun hanya tersenyum tipis, lalu duduk di sebelah Juna. "Namaku Anton. Aku sering melihatmu di sini. Aku tahu jenis pekerjaan yang kamu lakukan." Juna merasakan kegelisahan menyelip ke dalam pikirannya. "Iya, semua orang di sini tahu apa yang kami lakukan." Anton pun tertawa kecil lalu memandang Juna dengan tatapan penuh arti. "Tapi aku tahu lebih dari itu. Aku tahu alasanmu melakukan ini." Juna terdiam. Dia mencoba memahami maksud dari Anton. "Apa yang kamu tahu?" Anton pun menyandarkan tubuhnya ke kursi masih dengan senyum di wajahnya. "Kamu melakukannya demi keluarga kan? Demi istrimu dan juga anakmu kan?" Juna merasakan jantungnya berdegup dengan kencang. Ia tak tahu dari mana Anton mengetahui semua itu, tapi jelas pria ini bukanlah orang biasa. "Bagaimana kamu tahu?" Anton pun mengabaikan pertanyaan itu dan dia melanjutkan dengan nada yang tenang. "Aku juga pernah berada di posisimu, Juna. Terkadang, hidup memaksa kita melakukan hal-hal yang tak pernah kita bayangkan sebelumnya." Juna merasa semakin tak nyaman dengan itu. "Memangnya, sebenarnya, apa yang kamu inginkan dariku?"
Anton menatap Juna dengan serius. Aku bisa membantumu keluar dari semua ini. Tapi tentu saja ada harga yang harus kau bayar. Juna pun menelan ludah merasakan perasaan aneh yang menyelimuti dirinya. Apa maksudmu? Bantuan seperti apa? Anton mendekatkan wajahnya ke Juna. Suaranya pun rendah tapi jelas. Aku punya koneksi. Akses ke pekerjaan yang lebih menguntungkan daripada apa yang kamu lakukan sekarang. Pekerjaan ini bisa memberimu uang lebih banyak dalam waktu singkat. Juna merasa tergoda tapi juga dia waspada. Memangnya pekerjaan apa itu? Anton tersenyum lebar memperlihatkan gigi putihnya yang rapi. Jangan khawatir. Pekerjaannya legal, tapi cukup beresiko. Jika kamu tertarik, aku bisa memperkenalkanmu dengan orang-orang yang tepat. Juna tahu ia sedang berdiri di persimpangan jalan. Di satu sisi tawaran Anton bisa menjadi jalan keluar dari dunia yang sekarang ia jalani. Tapi di sisi lain ada perasaan takut bahwa ini semua bisa menjadi jebakan yang lebih dalam. Aku butuh waktu untuk berpikir, kata Juna akhirnya. Anton pun mengangguk seolah memahami apa yang telah Juna pikirkan. Ambil waktu yang kamu butuhkan. Tapi ingat, kesempatan seperti ini tidak datang 2 kali. Setelah pertemuan itu, Juna pulang dengan perasaan yang kacau. Tawaran Anton terus berputar di kepalanya, mengusik setiap detik yang dihabiskan bersama Dean dan juga Alif. Ia mulai meragukan keputusannya sendiri. Apakah ia harus menerima tawaran itu atau tetap bertahan dengan pekerjaan yang sekarang? Dea yang peka terhadap perubahan Juna, dia pun tak bisa menahan diri untuk bertanya. Mas, ada apa? Kamu terlihat gelisah sejak tadi, Mas. Juna menatap Dea mencoba mencari kekuatan dalam senyum istrinya. Tapi beban di hatinya itu terlalu besar untuk disimpan sendiri. Dea, aku dapat tawaran pekerjaan yang bisa memberikan kita kehidupan yang lebih baik. Tapi aku gak yakin apakah ini pilihan yang tepat. Dea menggenggam tangan Juna merasakan dinginnya kulit suaminya. Mas, apapun yang kamu pilih, aku akan selalu mendukungmu. Tapi tolong, jangan biarkan dirimu terjerumus lebih jauh, Mas. Juna merasa tersentuh oleh kata-kata dari istrinya itu. Ia tahu bahwa apapun yang ia pilih, ia harus melakukannya dengan bijak demi Dea dan juga Alif. Tapi keputusan ini tak mudah, dan ia merasa seperti sedang berjalan di atas tali yang sangat tipis. Singkat cerita, beberapa hari kemudian Juna pun kembali bertemu dengan Anton di tempat yang sama. Kali ini ia merasa lebih siap untuk mendengar apa yang pria itu tawarkan. Gimana? Sudah memutuskan? Tanya Anton begitu mereka terduduk. Juna pun mengangguk dengan pelan. Aku siap mendengar lebih lanjut tentang pekerjaan itu. Anton tersenyum lalu mengeluarkan sebuah amplop dari jaketnya. Di sini ada informasi lengkapnya. Baca dan pelajari. Dan jika kamu setuju, hubungi nomor yang sudah tertera di situ. Juna pun menerima amplop itu dengan tangan gemetar. Ia tahu bahwa apa yang ada di dalamnya bisa mengubah hidupnya selamanya, entah ke arah yang lebih baik atau malah justru sebaliknya. Setelah pertemuan itu, Juna pulang dan membuka amplop tersebut. Di dalamnya terdapat dokumen-dokumen yang menjelaskan tentang pekerjaan yang Anton tawarkan. Ternyata pekerjaan itu melibatkan pengiriman barang-barang berharga ke luar negeri dengan resiko yang sangat tinggi. Namun bayarannya cukup besar untuk membuat Juna semakin tergiur. Malam itu Juna pun terduduk sendirian di ruang tamu. Dia merentungkan pilihan yang ada di depannya. Di satu sisi ada keluarganya yang membutuhkan kehidupan yang lebih baik. Tapi di sisi lain, ada moralitas dan risiko yang siap menghantam kapan saja. Akhirnya Juna pun memutuskan untuk mengikuti instingnya. Ia lalu meraih ponsel dan menghubungi nomor yang tertera di dokumen itu. Halo. Baiklah, aku tertarik, katanya dengan suara tegas menelpon ke nomor itu. Di ujung telepon terdengar tawa kecil. Bagus Juna, kamu telah membuat keputusan yang tepat. Kita akan segera atur pertemuan untuk membahas detailnya. Setelah panggilan itu berakhir, Juna merasa seperti telah melewati sebuah batas yang tak bisa ia kembalikan.
Tapi dalam hatinya ia berharap bahwa keputusan ini adalah yang terbaik untuk keluarganya. Namun ia juga tahu bahwa apapun bisa terjadi kapan saja. Waktu berlalu dan Juna pun semakin tenggelam dalam pekerjaannya yang baru. Pengiriman barang-barang berharga yang ia lakukan terasa jauh lebih berisiko daripada pekerjaannya di klub malam. Namun uang yang masuk ke rekeningnya setiap kali pekerjaan selesai membuatnya merasa semua itu telah sepadan. Dengan penghasilan tersebut, kebutuhan Dea dan Alif dapat dipenuhi tanpa kesulitan. Dea bahkan mulai tersenyum lebih sering, merasa optimis dengan masa depan mereka. Namun di balik semua itu, ada sesuatu yang tak bisa Juna hindari. Tubuhnya mulai memberontak. Rasa lelah yang tak kunjung hilang, batuk-batuk yang semakin parah, dan sakit yang seolah mencengkeram setiap kali ia mencoba beristirahat. Meski dia berusaha menyembunyikannya, Dea mulai menyadari ada yang tidak beres dengan kesehatan suaminya. Singkat cerita, pada suatu malam ketika Juna baru pulang dari pekerjaannya yang terakhir, Dea pun memutuskan untuk berbicara secara langsung. Ia tahu ada sesuatu yang disembunyikan oleh suaminya, dan ia tak bisa lagi untuk menunggu waktu itu. "Mas Juna, kita perlu bicara, Mas," panggil dia dengan lembut sambil mendekatkan Alif yang tertidur pulas di pangkuannya ke tempat tidur. Juna yang tengah duduk di sofa, dia pun hanya mengangguk dengan pelan. Ia tahu percakapan ini tak terhindarkan. Dia duduk di sebelahnya menatap suaminya dengan tatapan penuh kekhawatiran. "Aku tahu kamu berusaha keras untuk kita, Mas. Tapi aku juga tidak mau kalau kamu tidak sehat." Juna mencoba tersenyum untuk menenangkan istrinya. "Sayang, aku baik-baik saja. Mungkin cuma kecapean saja." Dea pun hanya menggeleng, matanya penuh dengan air mata yang ditahan. "Mas, aku tidak bodoh. Aku lihat kamu sering batuk-batuk, dan kamu juga kelihatan makin kurus. Tolonglah Mas, jujurlah padaku." Juna terdiam. Ia ingin menyangkal, tapi tubuhnya sendiri yang menolak untuk berbohong. Batuk yang selama ini ia tahan akhirnya pun pecah, membuat Dea semakin panik. "Mas, kita harus ke dokter, Mas. Kita gak bisa terus begini, Mas. Aku gak mau kehilangan kamu." Dea pun memohon dengan suaranya yang semakin bergetar. Juna pun saat itu hanya mengangguk dengan lemah. Ia tahu bahwa ia tak bisa lagi menghindari kenyataan. "Baik Dea, besok kita ke dokter." Singkat cerita, pada keesokan harinya mereka pun pergi menuju ke rumah sakit. Juna juga menjalani serangkaian tes dan hasilnya mengejutkan. Dokter yang menangani Juna, seorang pria parubaya dengan wajah serius, memanggil mereka ke ruangannya setelah hasil tes keluar. "Pak Juna, Bu Dea, saya khawatir saya harus memberi kabar yang kurang baik," ujar dokter itu sambil memandangi hasil tes di tangannya. Dea pun langsung meremas tangan Juna, sementara Juna hanya bisa menatap kosong ke arah dokter. "Pak Juna mengalami infeksi paru-paru yang cukup serius. Ini kemungkinan besar disebabkan oleh paparan asap rokok dan polusi berat dalam jangka waktu yang lama. Kondisinya sudah masuk tahap kronis, dan kita harus segera melakukan perawatan intensif, Bu." Dea pun menahan nafas. Matanya kaget dan juga melebar. Apa itu berbahaya, Dok?" Dokter pun mengangguk dengan pelan. "Iya, ini sangat berbahaya. Jika tidak segera ditangani, kondisinya bisa memburuk dan berdampak fatal." Juna pun terdiam seakan dunia di sekitarnya runtuh. Ia tahu bahwa pekerjaannya di klub malam berada di lingkungan yang dipenuhi asap rokok serta begadang setiap malam, yang telah membebani tubuhnya itu. Ini adalah harga yang harus ia bayar atas pilihan-pilihan yang telah ia buat. "Tapi kita masih punya waktu kan, Dok?" tanya dia dengan suara penuh harap. "Iya, dengan perawatan yang tepat, ada kemungkinan besar untuk memperbaiki kondisinya. Tapi Pak Juna harus berhenti dari aktivitas yang memperburuk keadaannya, seperti bekerja di tempat dengan polusi berat atau terpapar asap rokok," jawab Pak Dokter kepada Dea. Dea pun memandang Juna dengan tatapan yang penuh kekhawatiran. "Mas, kamu dengarkan?
Kamu harus berhenti bekerja di tempat itu, Mas. Juna pun hanya bisa mengangguk dengan lemah. Ia tahu bahwa ia tak punya pilihan lain. Namun pikiran tentang kehilangan pekerjaan dan sumber penghasilan kembali menghantuinya. Bagaimana bisa ia terus menafkahi keluarga jika ia berhenti bekerja? Dia pun kebingungan memikirkan itu. Singkat cerita, setelah mereka kembali ke rumahnya, Dea tak henti-hentinya memperhatikan Juna. Ia memastikan suaminya meminum obat yang diberikan oleh dokter, serta menjaga pola makan dan istirahatnya. Namun dia juga tahu bahwa kekhawatiran Juna bukan hanya tentang kesehatannya saja, tapi juga tentang masa depan mereka. Mas, kita bisa cari jalan lain, ucap Dewa pada suatu malam ketika mereka sedang duduk berdua di ruang tamu. Saat itu Alif pun sudah tertidur lelap di kamarnya. Kamu gak harus terus bekerja seperti ini, Mas. Kita bisa cari penghasilan tambahan dengan cara lain. Juna pun hanya bisa menatap kosong ke depan. Tapi Dea, pekerjaan itu yang membuat kita bisa bertahan sampai sekarang. Aku gak tahu harus melakukan apa lagi. Dea menggenggam tangan Juna dengan erat-erat. Mas, aku lebih memilih kita hidup sederhana tapi kamu sehat dan ada di sini bersamaku dan Alif, Mas, daripada kita punya banyak uang tapi kamu sakit seperti ini. Juna merasa hatinya tersentuh. Ia tahu bahwa Dea selalu mendukungnya, tapi mendengar kata-kata itu membuatnya menyadari betapa berharganya kehadirannya bagi keluarga ini. Dea, aku janji akan berhenti dari pekerjaan ini. Aku akan mencari jalan lain. Apapun itu, yang penting aku bisa tetap ada untuk kalian, ucap Juna dengan suara pelan namun tegas. Dea pun tersenyum penuh syukur, air mata pun mengalir di pipinya. Terima kasih, Mas. Aku yakin kita bisa menghadapi ini bersama. Namun seperti semua rencana baik, kenyataan tak selalu berpihak pada mereka. Juna mencoba mencari pekerjaan lain tapi selalu berakhir dengan penolakan. Situasi ekonomi yang sulit membuat lapangan pekerjaan semakin sempit, terutama bagi seorang dengan kondisi kesehatannya yang telah memburuk. Singkat cerita, pada suatu malam, ketika Juna sedang merenung di kamarnya, ponselnya pun berdering. Di layar terpampang nama Anton, pria yang telah membawanya ke dalam pekerjaan pengiriman barang-barang berharga itu. Juna pun ragu sejenak, namun akhirnya menjawab panggilan tersebut. Juna, aku dengar kamu sedang kesulitan. Bagaimana kalau aku tawarkan satu pekerjaan lagi? Bayarannya lebih besar dari sebelumnya. Suara Anton terdengar tenang di ujung sana. Juna pun terdiam. Dia berpikir keras tawaran itu sangat menggoda, terutama saat ia berada di titik terendah dalam hidupnya. Tapi ia juga tahu bahwa menerima tawaran itu bisa memperburuk kesehatannya. Anton, aku gak bisa. Kesehatanku gak memungkinkan, jawab Juna akhirnya. Anton pun terdiam sejenak sebelum berbicara lagi. Aku mengerti, tapi ingat Juna, kesempatan seperti ini gak datang dua kali. Kalau kamu berubah pikiran, kamu tahu harus menghubungi siapa. Setelah panggilan itu berakhir, Juna merasa terjebak di antara dua pilihan yang sama-sama sulit. Di satu sisi ia harus menjaga kesehatannya demi dia dan Alif. Di sisi lain, kebutuhan finansial terus menghibit mereka, dan pekerjaan dengan bayaran tinggi itu terasa seperti satu-satunya jalan keluarnya. Dea yang selama ini memperhatikan suaminya dari kejauhan, dia pun mendekat dan memeluknya dari belakang. Mas, aku tahu ini berat, tapi aku percaya kamu akan membuat keputusan yang tepat, Mas. Juna merasakan kehangatan pelukan dari Dea. Namun hatinya tetap gelisah, ia tak bisa menyingkirkan bayang-bayang pilihan sulit yang terus menghantuinya. Apakah ia harus terus bertahan di jalan yang berbahaya ini demi keluarganya? Ataukah ia harus mengambil resiko yang lebih besar dengan mencoba mencari jalan keluar yang belum jelas? Singkat cerita, di malam yang sunyi itu, Juna pun hanya bisa berdoa dalam hatinya, berharap ada cahaya yang akan menuntunnya keluar dari kegelapan yang kini menyelimuti hidupnya. Namun ia tahu bahwa apapun yang terjadi, keputusan yang ia buat akan membawa konsekuensi besar, tidak hanya bagi dirinya, tetapi juga bagi orang-orang yang ia cintai.
Hari-hari berlalu dan kebimbangan semakin menguasai Juna. Keputusan yang dulu terasa jelas kini menjadi kabur. Setiap kali ia memandangi wajah Dea dan Alif, ia merasakan beban yang semakin berat di pundaknya. Kesehatannya semakin memburuk dan perekonomian keluarganya pun terus menurun. Tabungan yang dulu mereka miliki semakin menipis, sementara kebutuhan terus berdatangan tanpa henti. Singkat cerita, pada suatu malam, Juna duduk sendirian di ruang tamu. Lampu-lampu sudah dimatikan kecuali satu lampu kecil yang masih menyala redup di sudut ruangan itu. Dea dan Alif sudah tertidur, tetapi Juna masih terjaga. Pikirannya dipenuhi dengan kekhawatiran yang tak kunjung hilang. Di tangannya ia memegang ponsel yang beberapa kali bergetar dengan pesan-pesan dari Anton, pria yang selalu datang dengan tawaran pekerjaan yang menggiurkan namun beresiko tinggi. Juna memandangi ponsel itu dengan tatapan kosong. Ia tahu bahwa satu keputusan saja bisa mengubah segalanya, entah itu untuk lebih baik atau bahkan lebih buruk. "Mas." Tiba-tiba suara dia memecah keheningan malam. Juna menoleh dan melihat istrinya telah berdiri di ambang pintu kamarnya. Mengenakan daster sederhana, wajahnya tampak lelah, namun matanya penuh perhatian. "Kenapa kamu belum tidur, Mas?" Juna pun hanya tersenyum tipis mencoba menenangkan istrinya. "Aku cuma mikir, Dea. Banyak sekali yang ada di kepalaku." Dea berjalan mendekat lalu duduk di sebelah Juna. Ia pun menggenggam tangan suaminya erat-erat, merasakan dinginnya kulit Juna. "Aku tahu, Mas. Aku bisa melihat kamu terus gelisah akhir-akhir ini. Ada apa?" Juna pun menghela nafas dengan panjang. Dia mencoba merangkai kata-kata yang tepat. "Dia, aku bingung. Di satu sisi, aku memang harus berhenti dari pekerjaan itu. Tapi di sisi lain, kita butuh uang untuk bertahan. Aku gak tahu harus bagaimana." Dea menatap suaminya dengan tatapan penuh kasih sayang. "Mas, aku paham. Tapi aku juga tidak ingin kamu terus-terusan mengorbankan kesehatanmu demi uang. Kita bisa cari cara lain. Mungkin kita bisa jual barang-barang lagi yang gak terlalu kita butuhkan. Atau aku bisa coba cari pekerjaan juga, Mas." Juna menggeleng, hatinya tersapari mendengar kata-kata Dea. Ia tak pernah ingin Dea harus bekerja keras seperti itu. "Aku gak mau kamu bekerja, Dea. Kamu sudah cukup capek ngurus Alif dan rumah. Cukup aku saja yang seharusnya menanggung beban ini." Dea menghela nafas pelan, lalu mengusap tangan Juna dengan lembut. "Mas, ini bukan tentang siapa yang harus menanggung beban. Ini tentang kita bertahan bersama. Aku juga bagian dari keluarga ini, dan aku mau membantu sebisanya, Mas." Juna merasa hatinya berdebar. Di satu sisi ia bersyukur memiliki istri seperti Dea, perempuan yang selalu siap mendukungnya apapun yang terjadi. Namun di sisi lain, perasaan bersalah terus menghantui dirinya. Ia merasa telah mengecewakan Dea dengan situasi yang mereka hadapi sekarang ini. Cerita pun sampai di sini dulu. Tunggu kelanjutannya di part selanjutnya. Mungkin itu saja yang dapat Kang Restu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan yang kurang berkenan bagi kalian semua. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.